Hai guys, perkenalkan nama saya Belina Waang dengan NIM 2006-1102-364 dari kelas 3B7 jurusan Manajemen Universitas Samratulangi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi dan menganalisis desain proses produksi dan jasa dengan submateri teknologi produksi. Sebelum kita lebih jauh, alangkah baiknya kita mengetahui apakah teknologi produksi itu. Teknologi produksi adalah cara meningkatkan produksi dan produktivitas yang dapat diterapkan secara luas dalam industri, manufaktur, dan jasa. Dan di sini terdapat 9 teknologi, yaitu pertama ada teknologi mesin. Sekarang tersedia kecerdasan buatan untuk mengendalikan permesinan baru melalui chip komputer yang memungkinkan pembuatan benda-benda yang lebih kompleks dan lebih tepat dengan lebih cepat. Pengendalian elektronik meningkatkan kecepatan dengan mengurangi waktu pertukaran, mengurangi limbah karena hanya terjadi kesalahan yang lebih sedikit, dan meningkatkan fleksibilitas. Permesinan dengan mesin dan memori tersendiri disebut juga dengan mesin komputer numerical control atau CNC. CNC atau mesin dengan komputer dan memorinya sendiri. Dan yang kedua ada Automatic Identification System dan Radio Frequency Identification. Seperti kita tahu, AIS adalah suatu sistem untuk mengubah data menjadi bentuk elektronik. Contohnya yaitu barcode. Peralatan baru, mulai dari mesin manufaktur yang terkendali secara numerik hingga juga sampai ke mesin ATM. Dan dikendalikan dengan sinyal elektronik digital. Elektron merupakan kendaraan yang hebat untuk mengirimkan informasi, tetapi mereka memiliki keterbatasan utama. Hampir semua data MO tidak berbentuk bit dan byte, dan oleh karena itu, manajer operasi harus mendapatkan data berbentuk elektronik. Membuat data menjadi digital dilakukan dengan menggunakan komputer, kode garis, dan cek bank, dan lain-lain. Yang ketiga, pengendalian proses adalah penggunaan teknologi informasi untuk memantau dan mengendalikan suatu proses fisik. Sebagai contoh, pengendalian proses digunakan untuk mengukur kelembaban kertas ketika melewati sebuah mesin kertas dengan kecepatan ribuan kaki per menitnya. Dan yang keempat yaitu sistem visi. Sistem visi memadukan teknologi kamera video dan komputer serta sering digunakan dalam pemeriksaan. Sistem visi digunakan untuk memastikan terdapat sealant dan dalam jumlah yang cukup dalam transmisi mesin cuci Whirlpool dan untuk memeriksa perakitan saklar pada pabrik Foster di Des Plaines, Illinois. Secara konsisten, sistem visi memang cukup akurat, tidak menjadikan pekerja bosan, dan dengan biaya yang tidak terlalu besar tentunya. Dan yang kelima, yaitu robot. Robot adalah peralatan mesin yang mungkin memiliki beberapa saraf elektronik yang disimpan dalam chip semikonduktor yang akan menyalakan sejumlah motor dan saklar, berfungsi karena impuls elektronik yang mengaktifkan motor dan tombol. Keenam, sistem penyimpanan dan pengambilan secara otomatis. Sistem ini biasa digunakan dalam fasilitas distribusi perdagangan eceran seperti Walmart, Tupperware, dan Benetton. Sistem ini juga digunakan di area persediaan dan pengujian dari perusahaan manufaktur. Yang ketujuh, kendaraan terpandu otomatis adalah kereta yang dipandu dan dikendalikan secara elektronik yang digunakan dalam proses manufaktur untuk memindahkan komponen dan peralatan. AGV juga digunakan di perkantoran untuk memindahkan surat, juga di rumah sakit dan penjara untuk mengantar makanan. Dan yang kedelapan yaitu sistem manufaktur fleksibel atau FMS adalah suatu sistem yang menggunakan sel kerja otomatis yang dikendalikan oleh sinyal elektronik dari fasilitas komputer terpusat yang biasa. Operator hanya memasukkan program baru yang dibutuhkan untuk memproduksi produk yang berbeda-beda tentunya, dan hasilnya adalah sebuah sistem yang dapat memproduksi dengan volume rendah tetapi sangat beragam. Dan yang terakhir ada manufaktur terintegrasi komputer. Computer Aided Design atau CAD menghasilkan perintah elektronik yang diperlukan untuk menjalankan mesin dengan kendali numerik. Dalam sebuah lingkaran Computer Integrated Manufacturing, suatu perubahan dalam desain yang diawali pada sebuah terminal CAD dapat menghasilkan perubahan komponen yang dihasilkan di shop floor dalam hitungan menit, dan pengiriman sebagai bagian dari sebuah FMS.
Keseluruhan sistem ini disebut juga sebagai CIM atau Computer Integrated Manufacturing. Nah, itulah tadi beberapa materi mengenai teknologi produksi. Jika ada kesalahan dalam penyebutan kata, saya memohon maaf dan semoga bermanfaat. Terima kasih.